Kenapa harus beternak domba? Jadi kita di negara Indonesia, negara yang mayoritas adalah kaum Islam gitu kan, atau beragama Islam, dimana di zaman Rasulullah dahulu itu Rasulullah adalah penggembala domba gitu kan, peternak domba juga lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu dari Edu Ternak. Kami dari tim Edu Ternak akan sedikit memberikan wawasan ya untuk peternak-peternak pemula. Jadi agar tidak salah langkah lah dalam beternak, sehingga nanti jadinya berdarah-darah atau bisa untung maksimal kayak gitu. Jadi kali ini judulnya adalah hati-hati dalam beternak kambing domba. Maksudnya apa? Jadi maksudnya di sini adalah sebelum beternak itu peternak wajib belajar dulu base apa. Jadi base market dulu yang pertama. Base market itu permintaannya apa, market apa yang mau disasar kayak gitu. Kemudian base produksi bagaimana cara produksi yang baik kayak gitu, mau penggemukan ataupun mau budidaya atau bahasanya pembibitan ya, itu harus disiapkan betul gitu. Mulai dari apa ya, mulai dari pakan yang pertama gitu kan. Pakannya apa nanti, apa aja sih yang ada di sekitar kita, itu penting banget gitu kan. Karena kalau kita nggak nyiapin pakan, kemudian tiba-tiba nyiapin kandang terus isinya, akhirnya nanti apa, pasti kelabakan di pakan kayak gitu. Jadi untuk peternak pemula yang pasti ya, untuk dalam beternak itu kan ya pasti harus nyiapin pakan, nyiapin kandang, nyiapin ternaknya kan kayak gitu. Nah, nanti jualnya seperti apa? Nah, itu yang harus dipikirkan dari awal gitu kan. Kita mau nyasar segmen apa gitu. Mau nyasar segmen konsumen akhir, misalkan akikoh ataupun kurban kayak gitu. Atau mau nyasar peternak pembibitan juga kayak gitu. Misalkan kita jual beli nih bibit-bibit kelas super atau bibit-bibit kelas untuk budidaya kayak gitu. Dalam beternak harus benar-benar siap dari sisi produksi maupun dari sisi pasar gitu. Dan yang pasti ya, kalau misalkan kita mau nyasar di segmen konsumen akhir gitu kan, para pengkonsumsi hasil ternakan kita gitu, maka kita harus sering berkomunikasi atau branding atau marketing terhadap segmen pasar yang mau kita garap itu. Sehingga ketika ternak-ternak kita entah itu hasil gemukan mau dijual kayak gitu, itu udah ada nih pasarnya kayak gitu, udah ada permintaan, sehingga kita nggak bingung gitu ketika butuh apa ya, butuh untuk dijual, segera dijual, tapi ketika belum ada nih pasarnya, ya susah juga kayak gitu. Kenapa harus beternak domba? Jadi kita di negara Indonesia, negara yang mayoritas adalah kaum Islam gitu kan, atau beragama Islam, dimana di zaman Rasulullah dahulu itu Rasulullah adalah penggembala domba gitu kan, peternak domba juga lah gitu. Sehingga yang akhirnya ada kebutuhan-kebutuhan baik entah konsumsi daging domba atau untuk hari raya kayak gitu. Hari raya itu kan udah pasti setiap tahun ya kayak gitu. Kemudian setiap anak yang lahir itu udah pasti kan, udah pasti biasanya diakikohin ya. Nah, akikohin ini untuk anak yang perempuan lah gitu, itu pasti butuh 1 ekor. Dan kita nggak usah muluk-muluk ya, bingung pasarnya di mana untuk budidaya kambing domba ya. Karena di sekitar kita sendiri, masyarakat sekitar kita itu udah pasti ya, kalau yang beragama Islam pasti ada kemungkinan besar untuk kurban gitu. Baik kurban itu entah tahunan atau mungkin 5 tahun sekali kayak gitu, atau ikut tabungan kurban seperti itu. Terus juga ada akikoh juga kan gitu. Jadi setiap anak yang lahir di daerah sekitar lah gitu,
itu kan udah pasti butuh domba gitu kan untuk dijadikan akikoh lah seperti itu, sehingga kita nggak perlu khawatir nih apa namanya untuk masalah pemasaran kambing domba gitu. Pemasaran domba lah yang utama kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir misal dinyang harga murah ke bakul kayak gitu. Karena apa? Konsumen kita sendiri adalah yang pasti adalah masyarakat sekitar itu gitu. Jadi gimana supaya kita itu dikenal sebagai peternak, sebagai penyedia jasa-jasa hasil olahan ternak kayak gitu. Ini ada tips nih buat peternak domba pemula. Jadi saya pribadi adalah salah satunya pemain kurban gitu kan. Selain itu juga akikoh gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bisa margin besar gitu, ya kita fokus di konsumen akhir itu tadi yang pertama. Terus untuk ngawali dalam hal budidaya ya atau produksi, nah kita harus bermain di dua segmen kayak gitu, entah itu segmen penggemukan ataupun segmen budidaya. Segmen budidaya adalah gimana kita bisa mencetak bibit-bibit yang berkualitas, itu yang utama itu. Karena ketika bibit itu berkualitas, maka ketika kita melakukan penggemukan udah pasti nih penambahan berat badannya pasti lebih tinggi gitu kan dibandingkan ternak-ternak yang kurang berkualitas kayak gitu. Nah, untuk tips awal ya yang pasti pertama harus belajar dulu, belajar ilmunya, pahami gitu cara membuat kandang yang benar seperti apa, terus pakannya bagaimana, mendata pakan yang ada di sekitar kita. Kita fokus ada di sekitar kita gitu kan, apa aja tuh yang ada, semuanya hijauan apapun itu bisa dibuat pakan gitu kan. Dan itu adalah sumber suplai pakan utama gitu. Kemudian baru membuat kandang. Membuat kandang ini harus benar-benar untuk jangka panjang gitu. Jangan sampai kita bikin kandang setahun 2 tahun udah rusak gitu, sehingga memakan banyak biaya gitu. Yang terakhir ya yang pasti baru datengin nih ternaknya, dan ternaknya nggak boleh lebih banyak daripada suplai pakannya. Itu sangat-sangat penting gitu. Terus selain itu yang pasti juga harus belajar tentang kesehatan ternak, karena kesehatan ternak itu ya hubungannya sama produktivitas ternak. Kalau ternak itu nggak sehat, ya produktivitasnya nggak bagus gitu, dan akan membuat pikiran kita yang harusnya itu bahagia dalam beternak menjadi tidak bahagia karena ada 1-2 ekor ternak kita yang sakit gitu kan, yang kurus kayak gitu. Dan yang terakhir ya itu harus punya mentor. Kenapa harus punya mentor? Ya karena kita harus punya benchmark gitu kan. Benchmarknya apa? Ya peternak-peternak yang sukses. Entah peternak itu yang sukses di bidang akikoh atau di bidang kurban atau di bidang penggemukan atau budidaya gitu kan. Dan itu ya kita harus punya banyak mentor sih. Intinya ketika kita punya mentor, kapanpun kita mau bertanya itu kita lebih mudah lah mendapatkan solusi terhadap permasalahan kita. Jadi kesimpulannya terhadap kiat-kiat beternak untuk pemula ya, yang pertama yaitu tadi tentang pakan ya, pakan harus disiapkan. Yang kedua adalah kandang, yang ketiga adalah ternaknya sendiri, kemudian mentor juga harus siap secara mentor ataupun juga keilmuan seperti itu. Itu saja sih sharing kami dari tim Edu Ternak. Nanti kita akan membahas lebih detail ya tentang terkait masalah jenis-jenis domba yang berkualitas seperti itu, ataupun segmen-segmen pasar, ataupun gimana sih cara beternak yang baik dan benar. Hati-hati dalam beternak domba, jangan gerusa-gerusu, pahami step-stepnya, cari mentor. Dan buat teman-teman juga yang mungkin sudah terlanjur nih kecemplung gitu kan, kecemplung di ternak domba yang mungkin masih banyak permasalahan-permasalahan yang masih menjadi tanda tanya besar, ya hubungi dari tim kami atau tim Gaper ya. Jadi tim kami siap sedia untuk diajak sharing lah kayak gitu. Dan kami juga sering juga mengadakan Zoominar gitu kan di setiap hari Jumat itu. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir, insya Allah kami selalu berusaha untuk bisa diajak sharing gitu kan, untuk bisa
jadi tempat untuk mungkin ada problem-problem yang mungkin perlu solusi yang tepat gitu kan gitu. Terus jangan lupa like, subscribe, dan mungkin komen ya jika ada pertanyaan-pertanyaan, dan selalu ikuti channel Gaper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.